Bapak Ibu rekan sejawat semua, perkenalkan, saya Agit Pratama Putra. Saya sebagai penanggung jawab K3RS Ruang HC Upandan 2. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo, khususnya Ruang HC Upandan 2. Ketika Bapak Ibu merasakan gempa saat sedang bekerja, hal yang perlu Bapak lakukan adalah jangan panik, usahakan untuk tetap tenang. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, drop, yaitu segera menunduk. Kemudian cover, tutup kepala Anda dengan kursi atau berlindung di bawah meja. Kemudian hold on, pegang erat-erat penutup kepala Anda. Jangan segera melakukan evakuasi sebelum ada instruksi dari Komando Bencana Rumah Sakit. Setelah guncangan berakhir, pastikan tidak ada yang terluka. Cek kondisi ruangan apakah ada retakan, plafon yang runtuh, kebocoran gas, percikan listrik, atau kebakaran. Segera lapor Komando Bencana RS atau telepon ke 1113, tunggu instruksi untuk pengaktifan kode green atau siapkan evakuasi jika diperlukan. HC Upandan 2 memiliki dua pintu jalur evakuasi. Yang pertama berada di depan pintu kantor kepala ruangan, dan yang kedua berada di depan pintu ruang mushola pegawai. Jalur evakuasi sebaiknya tidak boleh terkunci agar kita bisa segera menuju ke titik kumpul terdekat. Titik kumpul terdekat dari ruang HC Upandan 2 berada di depan pintu gerbang utara atau biasa kita kenal dengan parkiran zona A. Dan jika kita berada di Nur Station, maka jalur evakuasi terdekat berada di depan pintu kantor kepala ruangan. Bisa dikunjungi. Jalur evakuasi terdekat Anda selama berada di dalam ruang HC Upandan 2 adalah melalui jalur pintu keluar masuk utama yang berada di depan kantor kepala ruang HC Upandan 2, kemudian belok kanan menuju arah tangga untuk turun. Setelah turun, Bapak Ibu belok ke kanan dan lurus hingga pos security dan belok kanan untuk berkumpul di titik kumpul terdekat, yaitu di dekat gerbang utara masuk rumah sakit. Titik kumpul berada di sisi-sisi tepi rumah sakit, bukan di dalam rumah sakit. Jalur evakuasi idealnya tidak terkunci, tidak terhalang, dan mudah diakses oleh siapapun yang berada di sana. Evakuasi bencana harus menunggu instruksi dari Komandan Bencana Rumah Sakit. Ketika Bapak Ibu melihat titik api, yang Bapak Ibu lakukan adalah mengaktifkan alarm kebakaran. Alarm kebakaran dapat diaktifkan secara otomatis maupun manual. Bapak Ibu sekalian, HC Upandan 2 ini dilengkapi dua sensor, yaitu sensor panas dan sensor asap, yang akan secara otomatis dapat mengaktifkan alarm kebakaran. Sensor panas seperti yang ada di atas saya ini. Alarm kebakaran juga dapat diaktifkan dengan cara manual, yaitu dengan cara berteriak code red atau menekan MCP, yaitu manual call point. Kita tekan, maka seketika alarm di ruang HC Upandan 2 ini akan berbunyi. Untuk mematikan alarm, bisa kita tombol reset yang ada di Fire Alarm Control Panel. Pandan 2 memiliki 3 titik manual call point yang dapat Anda tekan jika melihat titik api. Yang pertama, berada di depan depo farmasi Pandan 2. Yang kedua, berada di selasar depan Pandan 2. Dan ketiga, berada di depan pintu kamar mandi pasien. Jika tiba-tiba Anda mendengar suara alarm seperti ini, tanpa ada yang menekan manual call point, ini berarti sensor mendeteksi adanya asap atau api. Maka segera mencari titik api pada Fire Alarm Control Panel, yang dapat diketahui di tiap zona. Seperti pada gambar berikut. Kemudian segera membawa APAR untuk menuju titik sensor yang diduga terdapat titik api. Setiap petugas di rumah sakit ini wajib mampu mengoperasikan alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. APAR dapat digunakan untuk memadamkan api kecil walau masih berbentuk asap sekalipun. Seperti
Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk mengoperasikan APAR disingkat dengan cara TATS. T, tarik pin penutup tuas. Tarik pin penutup tuas. Kemudian A, arahkan nozzle. Pegang pada cincin nozzle. Kemudian tekan tuas, tes. Kemudian sapukan ke titik api dengan jarak 2-3 meter searah dengan arah angin. HCU Pandan 2 memiliki 4 tabung APAR yang tersebar di 4 titik. Yang pertama, berada di depan pintu depo farmasi. Yang kedua, berada di selasar depan, samping kantor gizi Pandan 2. Yang ketiga, berada di belakang meja dokter. Dan yang terakhir, berada di depan pintu kamar mandi pasien. Sekian video edukasi kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kebakaran. Ingat, bencana gempa bumi dan kebakaran bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mari kita sama-sama untuk membekali diri demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Saya Agit Pratama Putra, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belum pernah dipakai.